Dalam hidup di dunia ini, palsu dan kepalsuan sepertinya sudah menjadi gaya hidup manusia penghuninya. Bahkan memalsu pun bisa jadi profesinya dalam mencari uang. Selain barang-barang yang bisa dipalsu, ternyata ajaran agama dan juga ajaran leluhur Jawa pun bisa dipalsukan. Hingga kini masih dipercayai sebagai ajaran yang benar. Bagi orang yang memiliki kesadaran, akhirnya mulai sadar untuk menggunakan suara hati dan pikirannya. Faktanya sudah banyak yang murtad dari agama yang diakui di Indonesia ini, atau paling tidak hanya beragama di KTP. Ini adalah start dalam laku berkesadaran yang masih panjang prosesnya. Orang-orang yang mulai sadar perjalanannya dalam rangka pencarian. Ada yang disebut mencari kebenaran, mencari jati diri, mencari Tuhan, atau kembali ke ajaran leluhurnya. Dalam perjalanan proses berkesadaran ini perlu berhati-hati, sebab banyak yang terjebak pada ajaran kejawen. Ajaran kejawen yang dimaksud adalah simulakra ajaran Jawa, ajaran Jawa palsu. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Ajaran kejawen yang muncul setelah Majapahit runtuh. 2. Diciptakan oleh pihak agama dari Samawi terkait dengan penyebaran Islam oleh para wali yang menggunakan sarana budaya Jawa dan berkembang pada zaman Mataram Islam, hingga muncullah cerita Honocoroko dan tahun Jawa yang disamakan dengan tahun Arab oleh Sultan Agung, seolah menyembunyikan tahun Kasa ciptaan Resi Hubayun atau Habayun. 3. Akhirnya tahun Arab itu berkembang hingga sekarang dan berpusat di Jogja dan Solo terkait Jawa ala Kasultanan. 4. Masih ada bentuk halusinasi terutama tentang klenik dan tahayul. Munculnya cerita Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan misalnya, yang selalu berhubungan dengan raja-raja Mataram. 5. Ajaran kejawen seringkali bercampur dengan ajaran Islam hingga saat ini. Ajaran kejawen dengan ciri-ciri tersebut, kata para pengamat ajaran kejawen, bukan ajaran Jawa yang asli, tetapi ajaran Jawa palsu dengan maksud untuk merusak ajaran Jawa dan agar generasi muda tidak suka terhadap ajaran Jawa. Jadi, kejawen model tersebut justru berbahaya dan seringkali orang Jawa yang murtad dari agama malah masuk ke ajaran kejawen semacam ini dan menyangka ajaran ini adalah ajaran Jawa. Bagaimana membedakan dengan ajaran Jawa yang sebenarnya? Ajaran Jawa yang benar, ciri khasnya menurut para pelaku dan pengamat ajaran ini sebagai berikut. 1. Berdasarkan kasunyatan atau fakta. Tidak ada klenik, takhayul, dan halusinasi. Kedua, kitabnya ada 2 macam, yaitu jagat alit, yaitu diri sendiri, guru sejatinya adalah hati nurani, Tuhannya di dalam diri, bukan di luar diri. Fungsinya adalah untuk membangun kesadaran agar berbudi pekerti luhur.
Gusti artinya bagus sing ati. Kemudian ada yang disebut jagat ageng, yaitu mampu membaca alam semesta, mampu menganalisa. Disinilah logika bekerja. Jadi pintar, dan dari sini pula akhirnya mampu memunculkan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Itu sebabnya tidak heran bila leluhur kita mampu membangun Candi Borobudur, Prambanan, dan lain-lain yang dikagumi bangsa lain secara internasional. Oleh sebab itu, berhati-hatilah agar tidak terjebak pada ajaran kejawen dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Semoga bermanfaat, walau tak sependapat. Rahayu Berkah Gusti.